Sungai Gundala bukan sungai biasa. Arusnya pelan, hampir tidak bergerak, tetapi kedalamannya tidak bisa diukur. Airnya selalu merah muda, seperti bekas sabun mandi, dan kadang-kadang terlihat gelembung kecil muncul dari dasar, seperti seseorang sedang bernapas dari dalam air. Penduduk desa percaya Sungai Gundala tidak pernah sunyi. Kalau sunyi berarti ada yang naik ke darat. Dan pada malam tertentu, ketika kabut turun terlalu rendah, dari arah sungai terdengar suara. "Hah, Ashes, tolong, aku ditinggal mandi." Penduduk desa lari menutup pintu. Tidak ada yang menoleh. Rumah-rumah mereka dibangun menjauhi sungai, karena semua orang tahu rumah paling dekat sungai, rumah batu kecil itu, adalah tempat mereka kembali. 4 mahasiswa itu tiba menjelang sore. Andre berani tapi sombong. Saska sensitif terhadap energi dan aroma. Raffi, pemegang kamera, selalu penasaran. Tiara, pendiam, paling sering menangkap sesuatu yang tak terlihat. GPS memutar arah mereka. Sinyal mati. Dan tiba-tiba mereka sudah berada di jalan tanah yang asing. Seekor burung gagak mati tergeletak di tengah jalan. Tubuhnya tidak sobek, tetapi bulunya patah seperti dicabut satu persatu. Ketika mereka turun mobil, angin dingin berhembus dari arah sungai. Tiara memeluk dirinya. Ada yang ngikut sejak tadi dari hutan. Andre mendengus. "Jangan halu, Tiara. Kita cuma nyasar." Tapi saat mereka mendekati bibir sungai, mereka melihat rumah batu itu. Rumah berdinding batu kali, kecil tapi tampak berat, seakan fondasinya menggigit tanah. Pintunya terbuka sedikit, jendela retak, dan dari dalam keluar bau sabun mandi kuno, tajam, aneh, seperti sabun orang meninggal. Mereka mendekat, terdengar suara seperti seseorang menahan isak dari dalam rumah. Dingin. Raffi langsung menyalakan kamera. Andre mendekati pintu. Namun sebelum ia menyentuhnya, pintu itu terbuka sendiri. Pelan, gesekannya menyayat telinga. Tiara memundurkan tubuh. "Jangan masuk, ada yang manggil, bukan manusia." Tapi Andre tidak peduli dan melangkah masuk. Detik itu juga senter ponsel mereka bergetar, seperti mendeteksi listrik statis. Udara di dalam rumah berubah drastis, dingin, gelap, dan menekan, seperti berada di dasar kolam. Ruangan kosong, hanya cahaya redup dari celah atap. Lantai tanahnya basah, bukan basah air, tetapi basah air mandi, kental, licin, merah muda. Di tengah ruangan ada jejak kaki manusia, kecil, basah mengarah ke sudut gelap rumah. Namun saat mereka menyorot senter, jejak itu bertambah. Tiba-tiba ada jejak baru muncul tepat di depan mereka, seperti seseorang berjalan tak terlihat. Saska merinding sampai kakinya gemetar. Jejak itu hidup. Raffi menundukkan kameranya. Jejak kaki itu bergerak ke arah mereka. 1 langkah, 2 langkah, 3. Tiara menutup mulut.
Air matanya mengalir diam-diam. Itu. Dia menuju satu orang. Jejak itu berhenti tepat di depan Tiara. Tiba-tiba dari dinding rumah terdengar suara. Seperti kuku panjang menggesek batu dari balik dinding. Makin lama, makin dekat. Andre menempelkan telinganya ke dinding. Kayak ada ruang di belakang dinding ini. Saat ia menempel lebih lama, dinding bergetar kecil. Lalu dari retakan dinding keluar cairan merah muda. Andre mengamati. Baunya sama seperti sabun mandi rumah sakit darurat. Dan cairan itu mengalir sepanjang retakan. Sebelum dari balik dinding terdengar suara perempuan. "Jangan tutup pintu kamar mandiku." Raffi menjatuhkan kamera. Rumah itu bergetar. Dari atap rumbia ada sesuatu merangkak. Dengan langkah lambat namun berat. Atap seolah menurun, melengkung ke dalam. Seperti sesuatu sedang menekan dari atas. Tiara memeluk kepala. Itu dia turun. Bayangan gelap jatuh dari atap ke sudut ruangan. Tidak berbentuk, hanya gumpalan hitam basah. Lalu gumpalan itu perlahan berubah bentuk menjadi perempuan tanpa wajah. Rambut hitam basah menempel ke kulitnya. Air menetes dari rambutnya. Saska tersungkur mundur. Oh Tuhan, dia bukan manusia. Perempuan itu merangkak menuju mereka dengan gerakan patah-patah seperti tubuh tenggelam di air. Perempuan itu mendekat. "Kau ikut mandi denganku?" Lalu sesuatu muncul. Dua tangan pucat, panjang, dan berkuku. Sangat runcing. Ia menyentuh kaki Tiara. Tiara menjerit keras, tapi suaranya tercekik. Tangan itu menekan kulit Tiara, meninggalkan bekas jejak jari seperti bekas air panas. Andre menarik Tiara, tapi entitas itu menahan. Tangan lain muncul dari lantai. Tangan yang sama basahnya menangkap pergelangan kaki Saska. Kuku panjang itu menembus kulitnya. Saska menjerit sampai suaranya pecah. Raffi mencoba menendang tangan itu, tapi kakinya juga tertahan oleh tangan lain yang muncul dari bawah lantai seperti lumpur hidup. Dinding rumah tiba-tiba bergeser, bukan retak, tapi membuka seperti mulut, seperti dinding itu hidup. Dari celah dinding terbuka keluar rambut-rambut basah, jari-jari pucat, gigi batu kecil bergeretak seperti kerikil dikunyah. Tiara menjerit, "Rumah ini bukan rumah, ini makam mandi mereka." Perempuan tanpa wajah menarik Tiara lebih dekat. Air merah muda menetes deras dari tubuhnya. Ia berbisik, "Aku belum selesai dimandikan. Kau gantikan aku." Tangan-tangan lain meraih Tiara. Andre dan Raffi berusaha mati mission, menarik, tapi tangan-tangan itu jauh lebih kuat. Tiba-tiba jendela batu pecah. Rumah itu seperti marah. Drone Raffi yang hilang sinyal tiba-tiba menyala sendiri. Layarnya menunjukkan pemandangan dari atas hutan. Rumah batu lain mulai meneteskan air merah muda. Atapnya bergerak, pintunya bergetar, dan satu persatu dari pintu mereka
keluar sosok-sosok tanpa wajah. Ada yang tubuhnya hancur, ada yang hanya separuh tubuh, ada yang hanya kepala merayap dengan rambut. Semua bergerak menuju rumah tempat mereka berada. Tiara memandang layar itu sambil menangis. Mereka semua mau aku. Perempuan tanpa wajah tiba-tiba menarik Tiara begitu keras hingga tubuhnya terangkat. Andre memeluk Tiara sekuat tenaga. Tiara, pegang tanganku. Tiara berteriak histeris. Tangan-tangan entitas itu meraih wajahnya, mengusap, menarik, mengelupas sedikit kulitnya. Darah bercampur air sabun. Saska mencoba bangkit sambil menangis kesakitan. Jangan ambil dia. Perempuan itu mengeluarkan suara rendah. Dia milik sungai. Tiara menatap Andre. Matanya perlahan memudar seperti kaca. Suara Tiara pecah. Aku ditarik. Aku sama mereka. Tubuhnya ditarik masuk ke celah dinding. Seperti seseorang ditarik ke bawah air. Andre hampir terseret bersamanya. Raffi dan Saska menarik Andre hingga akhirnya pegangan Andre terlepas dan Tiara hilang tertelan rumah itu. Rumah itu bergetar keras. Dari lantai muncul banyak wajah basah, mencoba keluar, menjerit tanpa suara. Andre, Raffi, dan Saska kabur menabrak pintu. Pintu yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka begitu mereka mendekat. Rumah itu mengusir mereka. Setelah mengambil yang diinginkan, mereka berlari melewati pekarangan. Dari belakang mereka, pintu-pintu rumah batu lain terbuka. Sosok-sosok tanpa wajah keluar. Beberapa berlari dengan cepat, seperti patah-patah. Ada yang merayap, ada yang melampet-lampet seperti kaki patah. Suara mereka bergema, "Mandikan kami, jangan biarkan kami kotor, kembalikan satu lagi." Andre memapas Saska yang kakinya sobek. Raffi menarik mereka menuju sungai. Di seberang sungai, suara jeritan Tiara sempat terdengar. "Aku di dalam, tolong." Lalu tenggelam dalam suara air. Mereka berhasil menyeberang sungai. Tepat ketika mereka sampai di tepi jalan, suara air mereda. Rumah-rumah batu berhenti bergerak. Semua kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya bau sabun yang masih menempel di udara. Penduduk desa kemudian menemukan mereka berlumuran darah. Lengannya sobek, kuku patah, dan tubuh penuh jejak tangan. Ketika ditanya apa yang terjadi, Andre hanya bisa berkata dengan suara gemetar, "Tiara." Jadi bagian mereka, Saska hanya menangis tanpa suara. Raffi tidak mau bicara sama sekali. Seminggu kemudian, seorang warga desa bersumpah melihat sesuatu dari seberang sungai. Patung batu baru. Di depan rumah batu, patung perempuan muda dengan retakan di wajah dan air merah muda menetes dari tubuhnya. Wajahnya tanpa mata, tetapi bentuk bibirnya adalah bentuk bibir Tiara.